Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Empower? Semangat terus ya. Pada kali ini saya Anissa Amelia akan menjabarkan materi bab 3 modul kewirausahaan. Pada bab ini kita akan belajar bagaimana menemukan peluang usaha, lalu menganalisis kebutuhan usaha, kemudian faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam menentukan usaha dan menentukan peluang usaha yang sesuai dengan karakter kita. Selamat belajar. Nah, di dalam kewirausahaan terdapat 3 perspektif. Yang pertama ada perspektif ekonomi, lalu ada perspektif sosiologi, dan ada perspektif psikologi. Nah, dalam perspektif ekonomi dijelaskan dari aspek peluang, sebagaimana beberapa ahli mendefinisikan kewirausahaan sebagai tanggapan yang dilakukan seseorang terhadap peluang-peluang usaha yang diwujudkan dalam berbagai tindakan. Kemudian sebagai hasilnya yaitu berdirinya sebuah unit usaha dari hasil tindakan tersebut. Kemudian dalam perspektif sosiologi, kemampuan menentukan peluang usaha sangat tergantung pada interaksi antar manusia. Lalu interaksi tersebut digunakan untuk memperoleh dan mengakses informasi yang dibutuhkan terkait dengan peluang usaha yang ada. Kemudian ada perspektif psikologi. Sedangkan dalam perspektif psikologi, kemampuan seseorang dalam menemukan dan memanfaatkan peluang sangat tergantung dari karakter kepribadian yang dimiliki. Jelas bahwa salah satu faktor keberhasilan seorang wirausahawan adalah kemampuannya yang jeli dalam melihat dan memanfaatkan peluang yang ada. Nah, kemampuan melihat peluang ini adalah modal dalam memunculkan ide awal untuk berwirausaha. Tidak semua orang mampu melihat peluang, apalagi memanfaatkannya. Demikian halnya kemampuan melihat peluang tidaklah sama setiap orangnya. Seseorang yang telah mengenal potensi yang dimilikinya cenderung lebih memiliki kemampuan untuk melihat dan memanfaatkan peluang usaha yang ada. Selanjutnya, peluang usaha itu bersumber dari 2. Yang pertama itu kebutuhan individu atau masyarakat. Yang kedua adalah adanya perubahan lingkungan. Oleh karena itu, jika ingin mewujudkan berwirausaha, hendaknya terlebih dahulu menjawab pertanyaan, apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat atau kebanyakan anggota masyarakat saat ini atau di masa yang akan datang. Nah, untuk memahaminya, kita perlu diagnosa terhadap lingkungan usaha secara keseluruhan yang meliputi faktor ekonomi, politik, pasar, persaingan, pemasok, teknologi, sosial, dan geografi. Kemudian bersumber dari perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan itu diikuti dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Nah, perubahan ini terjadi cukup pesat seiring dengan terjadi pula kebutuhan masyarakat tersebut. Untuk menemukan peluang usaha yang prospektif, seharusnya kita sebagai wirausahawan senantiasa mencari informasi yang terkait dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Sumber informasinya bisa diperoleh dari instansi atau lembaga pemerintah, media massa, dan ada pasar, atau mungkin melalui wawancara langsung dengan konsumen. Jadi peluang usaha senantiasa ada karena perubahan-perubahan terus berlangsung, baik di tingkat individu, masyarakat. Kemampuan kita melihat peluang sangat tergantung dari informasi yang kita peroleh tentang faktor lingkungan usaha tersebut. Nah, berdasarkan pertanyaan sebelumnya, bagaimana sih mengetahui kebutuhan masyarakat? Nah, di sini kita memiliki 2 pendekatan untuk mengetahuinya. Yang pertama, pendekatan inside out, yang mengatakan bahwa keberhasilan ini akan dapat diraih dengan memenuhi kebutuhan pada saat ini. Artinya, kita sebagai wirausahawan, kita harus jeli nih melihat kebutuhan masyarakat pada saat ini tuh apa sih gitu. Nah, dengan begitu kita bisa memfasilitasi, kita bisa menggunakan kebutuhan tersebut untuk dijadikan peluang usaha. Kemudian pendekatan yang kedua, ada pendekatan outside in, dari luar ke dalam. Artinya bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan menciptakan kebutuhan. Misalnya, kita harus berinovasi, kita harus menciptakan produk baru yang akhirnya produk tersebut menjadi kebutuhan masyarakat, seperti itu. Nah, selanjutnya, setelah mengetahui kebutuhan masyarakat dan berhasil menemukan berbagai lapangan usaha dan gagasan usaha, maka langkah berikutnya adalah menjawab pertanyaan, manakah di antara lapangan usaha yang udah kita pilih nih
paling tepat dan cocok buat kita. Mengingat setiap orang memiliki potensi yang berbeda. Tentunya dalam memilih lapangan usaha dan mengembangkan usaha, kita perlu menyesuaikan diri dengan potensi yang kita miliki. Biasanya orang keliru memilih peluang usaha. Nah, itu karena ketidakcocokan atau ketidaksesuaian pada potensi atau pribadi diri kita. Kemudian telah banyak fakta yang dikemukakan bahwa masih banyak wirausahawan yang memulai usahanya dengan melihat keberhasilan orang lain. Oleh karena itu, berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lapangan usaha. Yang pertama itu, lapangan usaha yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk kita. Lapangan usaha yang si A cocok dengan usahanya, sukses, untung besar, tapi ketika kita coba ikuti, menggeluti usaha yang sama, kok beda? Karena itu disebabkan oleh ketidakcocokan dengan potensi kita atau kepribadian kita. Kemudian lapangan usaha pada masa lalu menguntungkan, tapi belum tentu pada masa ini masih menguntungkan, atau lapangan usaha yang menguntungkan saat ini belum tentu di masa yang akan datang menguntungkan. Kemudian lapangan usaha yang berkembang baik di satu daerah belum tentu dapat berkembang baik pula di daerah lain. Jadi ya, ini juga merupakan pertimbangan daerah kita cocoknya buka usaha apa. Yang paling penting adalah faktor eksternal dan internal. Di sini yang dimaksud faktor internal yaitu seperti penguasaan terhadap sumber daya seperti lahan, bangunan, peralatan, dan finansial. Kemudian penguasaan teknis atau keterampilan, penguasaan manajemen, dan jejaring sosial yang kita miliki. Sedangkan faktor eksternal seperti peraturan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran, persaingan, resiko dan prospek ekonomi, baik lokal, regional, nasional maupun global. Berdasarkan uraian pada slide sebelumnya, maka langkah apa sih yang perlu kita ambil terlebih dahulu? Nah, langkah awal yang perlu kita ambil adalah menginventarisir berbagai jenis lapangan usaha dan gagasan produk yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kehidupan manusia dapat berkualitas ketika semua komponen kebutuhannya dapat terpenuhi. Nah, di sini ada komponen dan struktur kualitas kehidupan manusia yang digambarkan dalam bentuk tabel oleh Suryana. Nah, kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan fisik, mental rasional, kemudian psikososial, psikopersonal, dan spiritual. Nah, kebutuhan fisik itu terkait aktivitas, mereka beraktivitas antara lain makan, minum, bermain, olahraga, dan tidur. Nah, dalam beraktivitas itu tentu saja butuh asupan. Asupannya apa saja? Seperti makan, minum, pakaian, dan obat-obatan saat sakit. Kemudian ada sarananya nih dalam melakukan aktivitas tersebut. Nah, sarananya itu untuk melakukan aktivitas makan tentu saja butuh peralatan makan. Kemudian untuk melakukan aktivitas olahraga tentu saja butuh peralatan olahraga. Kemudian manusia juga butuh rumah atau gedung. Nah, hasil dari pencapaiannya itu adalah jasmani yang sehat, segar, kuat, dan aman. Lalu kebutuhan manusia mental rasional. Nah, kebutuhan mental rasional ini aktivitasnya apa saja? Yaitu antara lain seperti membaca, belajar, mengobservasi, menulis, dan meneliti. Nah, butuh apa saja untuk melakukan aktivitas tersebut? Informasi, pengetahuan, konsep, dan rumus. Sarananya untuk melakukan aktivitas tersebut ada alat-alat audiovisual, kemudian ada buku, media, dan alat tulis. Nah, hasil yang ingin dicapai apa? Yaitu manusia yang rasional, artinya manusia yang berpengetahuan, berpikir objektif, kemudian netral, dan kritis. Nah, pada kebutuhan psikososial, artinya manusia butuh aktivitas seperti bergaul, berteman, berorganisasi. Nah, untuk melakukan itu butuh input, yaitu inputnya apa aja? Isyarat, lambang, bahasa, etika, adat istiadat, serta norma-norma. Nah, sarana untuk melakukan aktivitas tersebut apa saja? Di sini ada alat-alat transportasi dan komunikasi. Hasil yang ingin dicapainya yaitu manusia yang punya status sosial, terus kemudian populer dan matang secara emosi. Nah, pada kebutuhan psikopersonal
Di sini aktivitasnya terkait menulis diary, memoir, introspeksi diri, refleksi, dan afirmasi. Kemudian inputnya apa? Inputnya ini ada imaji, mimpi, bisikan nurani, dan suara-suara. Nah, sarananya untuk melakukan aktivitas tersebut butuh pena, kertas, dan ruang sunyi. Nah, lalu hasil yang ingin dicapainya yaitu manusia yang lalu hasil yang ingin dicapainya itu adalah manusia yang mempunyai kepribadian utuh dan mutmainah. Lalu kebutuhan spiritual, aktivitasnya yaitu meditasi, berdoa, sholat, puasa, untuk yang beragama Islam mungkin. Kemudian inputnya ada ilham, hidayah, wahyu, puisi, dan karya seni. Lalu sarananya masjid dan tempat-tempat ibadah lainnya. Lalu hasil yang ingin dicapai adalah manusia yang intuitif, seperti itu. Mungkin dari langkah awal tadi kita telah menemukan ratusan bahkan ribuan gagasan usaha. Bagaimana nih memperkecil pilihan? Nah, kita bisa memperkecil pilihannya dengan menyeleksi berbagai jenis gagasan usaha yang telah kita lakukan pada tahap pertama tadi. Gagasan usaha yang dipilih adalah gagasan usaha yang memiliki prospek secara ekonomi, yang dapat berupa pertimbangan bahwa produk tersebut benar-benar kebutuhan vital bagi manusia dengan tingkat permintaan dan harga yang relatif memadai. Selanjutnya, alternatif pilihan lebih diperkecil lagi dengan memilih beberapa gagasan sesuai dengan potensi diri kita, yaitu atau faktor internal. Hasil dari langkah yang telah kita lakukan akan diperoleh beberapa gagasan usaha yang telah terurut berdasarkan prioritasnya. Agar pilihan kita lebih aman dan dapat dikuasai dengan baik, maka perlu dilakukan analisis kembali dengan mempertimbangkan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan yang kita miliki jika memilih gagasan tersebut. Lalu juga perlu faktor eksternal, yaitu kemudian perlu juga dipertimbangkan tentang faktor eksternalnya, yaitu mempertimbangkan peluang dan ancaman yang akan kita hadapi ketika memilih gagasan usaha tersebut. Nah, setelah melakukan analisis tersebut, kita bisa mengurutkan prioritas kita, prioritas pertama, kedua, dan ketiga dari hasil secara keseluruhan. Nah, untuk memastikan bahwa penjelasan yang tadi saya jelaskan sudah dapat dimengerti atau dipahami, kita bisa coba dan mengerjakan kuis yang sudah ada pada slide terakhir ini. Selamat mengerjakan!